Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda. Saya dari kelas Insight. Di sini saya akan mempresentasikan praktek data science saya dengan judul Perbandingan Algoritma Decision Tree dan Canner Board atau KNN pada Indeks Pembangunan Manusia. Untuk latar belakangnya, Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Beberapa penduduk masih banyak yang memiliki IPM di bawah yang belum terpantau pemerintah untuk melakukan pembangunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan penduduk mengirim data untuk dinilai IPM, dan untuk penduduk yang memiliki IPM di bawah akan lebih diperhatikan dalam hal pembangunan, dan dengan melakukan perbandingan dengan model KNN dan Decision Tree bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Dan untuk rumusan masalahnya, pada algoritma KNN dan Decision Tree, manakah modeling yang memiliki tingkat nilai akurasi yang lebih baik? Selanjutnya, untuk variabel data yang saya gunakan, yaitu ada dua, yang mana ada data acquisition dan data exploration. Dan untuk data acquisition, yaitu data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah IPM, adalah data penduduk yang sudah dirangkum dalam dataset sebanyak 2.196 data. Pada dataset ini memiliki beberapa fitur dan sebuah target, yaitu indikator IPM. Dan untuk data exploration, di mana data yang digunakan dalam pelatihan model harus sesuai dengan ketentuan seperti tipe data harus numerik, tidak ada nilai nol, dan semua fitur harus ada hubungannya dengan target. Selanjutnya, untuk processing data dan interpretasinya, itu pada data acquisition, di mana saya membaca data dari data harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, data lama sekolah, dan usia harapan hidup pada data IPM, yang mana pada kolom pertama terdapat data yang termasuk dalam kualifikasi high, dan data sisa di bawahnya itu termasuk data yang dalam kualifikasi normal. Dan juga saya mendeskripsikan data PM yang mana pada harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidupnya. Di sini saya melihat data baik itu dari konnya, minnya, standar, nilai minimum, nilai 20%, 50%, 75%, dan nilai maksimumnya. Dan hasilnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Dan pada data exploration, sebenarnya saya menggunakan beberapa visualisasi, akan tetapi karena menurut saya data dari visualisasinya itu sama, cuman visualisasinya saja yang beda, maka saya hanya mengambil dua sampel visualisasi. Dan pada sampel di sini maka dapat dapat saya katakan bahwa hasil visualisasi scatterplot ini menggambarkan bahwa korelasi setiap fitur-fitur dengan data target bisa dikatakan positif. Dan dilihat bahwa semakin kecil nilai indikator IPM, maka mencapai level 0. Dan sebaliknya, semakin besar nilainya, maka indikator IPM mencapai level very high. Dan pada gambar
terakhir, saya memanggil rank index dari 2.196 centires sampai 2.195 dan mendapatkan 5 kolom yang mana terdapat data tipenya untuk port 4 sebanyak 3 dan pin 4 sebanyak 2 dan memori usage-nya 85,9 KB. Dan pada data ini pun juga sudah mematuhi untuk data exploration yang mana itu tidak ada nilai nol. Maka sudah sesuai dengan data exploration. Dan untuk selanjutnya, pada model dan parameter model yang saya gunakan, itu saya menggunakan dua, yang mana ada decision tree dan KNN. Untuk decision tree sendiri, saya memanggil kriteria gini dan nilai maksimum depth-nya itu 8, yang mana saya mendapatkan hasil training set-nya sebanyak 0,99 atau 99% dan datasetnya sebanyak 94%. Dan untuk KNN-nya, saya mendapatkan hasil untuk nilai training setnya itu sebanyak 0,28 dan tes setnya sebanyak 0,78. Dan dari hasil skor akurasi yang telah saya lakukan, baik itu decision tree maupun KNN, maka dapat saya katakan bahwa sudah cukup baik karena selisih akurasi antara dataset dan data training itu sama dengan 5. Dan selanjutnya untuk ukuran model kebaikan dan insight yang dihasilkan yaitu pada decision tree untuk conclusion matriknya dapat dilihat pada gambar yaitu dari 274 sampai 30. Dan untuk klasifikasinya pada Bayesian dan Recall serta effort score supportnya, saya mendapatkan nilai akurasi sebanyak 0,95 atau 95%. Dan pada KNN pun saya pada conclusion matriknya mendapatkan hasil seperti gambar yaitu dari 197 sampai 22. Dan pada classification reportnya yaitu pada precision dan recall dan F1 score serta supportnya, saya mendapatkan nilai akurasi sebanyak 0,78 atau 78%. Nah, maka dapat saya simpulkan bahwa perbandingan model decision tree dengan KNN bisa dikatakan sama baik, namun pada percobaan ini algoritma decision tree mendapat nilai akurasi sebanyak 95% dan untuk KNN sendiri mendapatkan nilai akurasi sebanyak 78%. Maka algoritma KNN lebih baik daripada algoritma decision tree dengan selisih tingkat akurasi sebesar 70%. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan baik itu perkataan, penjelasan, maupun hasil praktek saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.